Wong zuhud nih dalam sudut pandang Kanjeng Nabi itu bukan orang yang mengharamkan sesuatu yang halal. Misalkan aku mangan ini gak oleh, kita haramno bagi aku, karena aku gak boleh banyak-banyak menikmati duniawi misalkan, maka aku mangan sego harus 1 kali misalkan kan. Nah, itu bukannya begitu orang zuhud itu. Jadi orang zuhud itu bukan orang yang mengharamkan sesuatu yang halal. Makan 3 kali itu halal, tapi bagi orang zuhud kemudian aku haram makan 3 kali, aku makan harus 1 kali. Bukan itu zuhud itu. Wala idha'atil mal, juga bukan orang yang menyia-nyiakan harta. Aku zuhud itu berarti aku gak oleh duit akeh, berarti aku oleh rezeki akeh wis tak kakekno wonge, tak buat duit. Bukan itu zuhud itu. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Jadi orang zuhud itu tidak bisa dinilai dari dohirnya. Bukan orang yang senang buang-buang dunia, juga bukan orang yang mengharamkan sesuatu yang halal. Aku pakaianku api, haram ini bagi aku. Enggak, bukan itu. Tapi orang zuhud itu adalah orang yang lebih mengandalkan apa yang dikehendaki Allah daripada apa yang ada di dalam genggamannya. Contohnya dia duwe akeh, walaupun dia punya uang banyak, itu dia lebih percaya terhadap apa sing ditakdir Gusti Allah daripada duit akeh tadi itu. Misalkan gini, biasanya rata-rata uang niku duit akeh itu lebih tenang, karena rumongsone oleh ono apa-apa wis ono duit kan, ono jagane. Jadi dia lebih tenang karena punya banyak harta. Jadi ketenangannya itu bersumber dari banyak harta. Ini rata-rata manusia. Kalau orang zuhud enggak, yang membuat dia tenang itu karena dia punya Allah. Walaupun dia nggak punya uang, tapi kalau selama hubungannya dengan Allah itu apik, dia tenang. Tapi walaupun dia punya banyak uang, tapi hubungan dengan Allah sedang bermasalah, itu dia nggak tenang. Gitu loh, gitu. Itu orang zuhud. Nah, ini yang dimaksud dengan orang zuhud itu lebih mengandalkan apa yang menjadi ketetapan Allah daripada apa yang dia punyai. Jadi apa yang dia punyai itu tidak menjadikan dia merasa tenang, merasa aman, merasa enggak. Pokoknya selama hubungan dengan Gusti Allah itu baik, maka itu membuat dia tenang, nyaman, aman. Itu karena sumbernya sama hubungan dengan Gusti Allah baik. Walaupun dia punya banyak harta, jabatannya tinggi, itu dia merasa tidak aman kalau hubungannya dengan Gusti Allah itu tidak baik-baik saja. Karena bisa saja walaupun hartanya melimpah, jabatannya tinggi, tapi kalau Allah berkehendak menghinakan dia, itu nanti akan isoi, boleh lewat dalan difitnah umum, boleh lewat dalan ditipu dan macam-macam lah. Soal skenario ini paling gampang, sutradara itu paling pintar membuat skenario. Tapi jadi masalah itu kan, kenapa sutradara kok sampai membuat skenario begitu? Itu karena hubungannya tidak baik. Makanya yang jadi perhatian orang-orang zuhud itu hubungannya dengan sutradara harus baik. Ngatur. Ya, selama hubungannya baik, nanti skenario kehidupan itu akan baik-baik saja. Betul nggih? Terus dan orang zuhud itu lebih menyukai banyak mendapat musibah. Jadi kalau misalkan dalam kehidupannya itu dia selalu banyak mendapatkan musibah, itu lebih dicintai, lebih disenangi daripada tidak ada musibah apa-apa, tapi justru itu membuat dia jauh dari Tuhannya. Itu dia nggak suka. Tapi kalau dia dalam kehidupan itu banyak mendapatkan ujian, tapi dengan ujian itu bisa menjadikan dia lebih dekat dengan Tuhannya, itu lebih disukai yang itu. Misalkan urip ini pun dikai loro, suwi gak waras-waras, tapi dengan sakitnya itu dia merasa bisa mendekat kepada Tuhannya, iso beruguh nang Gusti Allah,
iso sambat negosial, itu dia lebih menyukai kondisi itu daripada ketika kondisinya sehat tapi gak pati iso nyambung negosi Allah, misalkan gitu ya. Nah itu orang-orang zuhud itu lebih memilih lebih baik dikasih musibah tapi bisa mendekat kepada Allah daripada hidupnya baik-baik saja tapi tidak dekat dengan Allah. Itu orang-orang zuhud menurut versinya Kanjeng Nabi. Itu nggih. Kemudian karakter orang zuhud yang kelima. Jadi ini sudut pandangnya Kanjeng Nabi terhadap orang zuhud. Jadi orang zuhud itu menurut Kanjeng Nabi bukan kok sing mengharamkan yang halal udah, terus senengannya buang-buang duit ya udah. Tapi orang zuhud itu adalah orang yang lebih percaya kepada Allah daripada apa yang dia miliki. Terus lebih suka hidupnya itu mendapatkan banyak ujian tapi bisa menjadikan dekat kepada Tuhannya. Oh, itu orang zuhud menurut versinya Kanjeng Nabi. Kemudian selanjutnya karakter orang zuhud yang kelima adalah wal qanaatu bima fil yadi. Dia merasa puas, qanaah, bisa menerima dan puas. Qanaah itu bisa menerima sekaligus merasa puas. Itu namanya qanaah. Tapi ini yo diterima tapi yo mbek sambat. Ini berarti gitu dong, durung qanaah. Duit hilang ditolong maling, yang siapa maneh? Misalkan gitu nggih. Dia ya nerima, apa kejadian. Tapi ojane tak gawe ngene, bakal ngene pancene maling kurang ajar misal gitu. Iku nerima tapi sing ngersula. Niki berarti durung qanaah. Qanaah itu wis diterima sekaligus puas gitu. Dia wis gak sambat, itu namanya qanaah. Lah itu karakternya orang zuhud itu adalah qanaah bima fil yadi. Dia menerima dan puas dengan apa yang ada di dalam yang dia miliki. Apa sing saiki diduweni iku sing disyukuri. Dia tidak sibuk menggambar sesuatu yang tidak ada. Azudu khuluwul qalbi iku sepi atine amma khalat min hulyati. Jadi nek terus Imam Junaid terkait dengan soal qanaahnya orang zuhud itu mengatakan bahwa orang zuhud itu orang yang hatinya itu sepi, kosong dari sesuatu yang tidak dia miliki, sehingga orang zuhud itu tidak pusing memikirkan sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi ini apa sing diduweni wis iku sing disyukuri. Soal durung duwe ini dia merasa memang durung takdire betul tak mau, sehingga dia tidak dibingungkan oleh kepengen gini. Itu ndak nek wong zuhud mboten. Nek kula jenengan kan mboten nggih. Kula jenengan itu lebih sering gambar sesuatu yang tidak kita punya, sehingga muncul keinginan kepengen iki soalnya durung duwe. Kepengen tulen ono, soalnya durung tau ono gitu. Nah, sehingga muncul banyak keinginan, akhirnya terus kepikiran, akhirnya nangen-nangen, bayang dan sebagainya. Kalau orang zuhud itu enggak, orang zuhud itu sono iki wis alhamdulillah. Sebetulnya mikir macam-macam betul lagi. Soalnya buatan pati gambar. Itu orang zuhud. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan satu pendapat, az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Jadi wong zuhud itu dia qasrul amal. Jadi lawan katanya tulul amal. Kalau tulul amal itu wong sing punya banyak program. Murid itu diprogram, kok tahun ini harus begini, tahun depan begini, nanti tahun ketiga harus begini. Jadi programnya kata.
Dan itu kemudian ketika tidak berhasil alias meleset, mereka bingung. Nah, ini jenenge tulul amal, panjang angan-angan. Niku sing gareng urip mboten saged rileks niku nggih, mergo tulul amal nggih. Urip mboten saged nyantai. Selalu dikejar oleh target. Harus begini, harus begini, harus begini. Padahal hidup itu tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh kita kan? Karena ada kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kita, yaitu kehendak Gusti Allah. Karena itu, makanya misalkan mentarget punya program biasa aja, punya program begini, bari wis bar. Soal kok dadi gak dadi urusane Gusti Allah. Nah itu orang-orang zuhud itu begitu, qasrul amal. Jadi pengangen-angennya itu diringkas. Jadi program, misalkan di program di perencanaan itu ya sebatas program, ya sebatas rencana. Dia tidak mewajibkan harus berhasil. Karena yang menentukan berhasil tidaknya tetap Gusti Allah. Fazaitu mongko utawi wong zuhud la yufrahu iku ora bunga sapa wong zuhud bimawujudin kelawan perkara kang wujud minat dunya saking donya wala yata'assafu ala mafqudin wala yata'assafu lan ora susah sapa wong zuhud ala mafqudin ing atase perkara kang ora ana minha saking donya. Ini termasuk karakter orang zuhud itu lek ono yo gak bunga, lek gak ono yo gak susah. Niku wong zuhud. Nggih soalnya wis merdeka. Jadi ono yo biasa, gak ono yo biasa. Enak apa betul kira-kira mau tadi? Enak ya? Ono yo biasa. Lek gak ono biasa. Yang kula jenengan kan mboten. Lek ono niku pocong itu ngalor ngidul. Aku duwe ngene, iso ngene. Begitu hilang. Sahabat nak kocone opo barangku ngene hilang itu namanya masih terbelenggu oleh dunia. Orang zuhud itu sudah merdeka, jiwanya sudah merdeka dari penjajahan dunia. Niku wau karakter orang-orang zuhud nggih, mugi-mugi kula jenengan pada saatnya nanti bisa mencapai level kezuhudan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Gitu nggih. Makalah yang ke-25 selanjutnya an ba'dil ubati saking setengah wong sing ahli ibadah. Anahu qala fil munajat. Orang-orang yang ahli ibadah. Nah, ini juga termasuk salah satu istilah yang dipakai dalam dunia tasawuf itu yang menunjuk kepada orang-orang yang ahli ibadah. Jadi wonten golongan orang itu sing ahli ibadah disebut ubat. Ubat itu orang yang ahli ibadah. Posoni aktif, sholat jamaah aktif, mesti istiqomah, maca Qur'ani istiqomah. Jadi ahli ibadah disebut ubat. Mereka menyampaikan di dalam munajatnya. Munajat itu adalah semacam curhat. Jadi munajat itu curhat dengan Allah, itu namanya munajat. Misalkan jenengan kok punya masalah kemudian curhat dengan Allah, itu namanya munajat. Jenengan menyampaikan masalahnya. Ya Allah Gusti, bojo kula niku pancen angel tuturane. Wes warek. Wis kula kandhani ojo rabi maneh, cepacet rabi maneh. Lha kok jenengan curhat Gusti Allah ngoten niku jenenge munajat ngoten. Nate bu munajat. Nggih, mboten napa-napa munajat. Gusti Allah niku malah seneng nek dicurhati ngoten malah seneng. Lah munajatnya orang-orang ahli ibadah niku diantaranya ngeten. Ilahi duh pengiran kula. Tulul amali ghorroni. Utawi tulul amal iku ghorroni, iku menipu
ni ing kula. Jadi tulul amal itu menipu wong sing ahli ibadah. Dan apa kelanjutannya disambung pada pertemuan yang akan datang. Mungkin apa yang kita kaji oleh manfaatnya kirang langkungin dengan apa dan kata Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.